Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Ar-Royan Komplek BDN Jatiwaringin Pondok Gede. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru telah hadir bersama kita, Bunda Kotrunada dan Ustazah Syifa yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Barangkali ini akan menjadi pengingat kembali bagi kita bagaimanakah mewujudkan rumah tangga yang samawa. Itulah tema yang kita hadirkan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan perdalam seperti biasa dalam sesi tanya jawab di 3, 4, dan 5. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alan nikah syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil amilin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Alhamdulillah izin ada guru saya Ustazah Kotrunada, Ustadz Agung Izul Haq dan para guru-guru Damai TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang di rumah sedang menyaksikan, ibu, bapak yang hadir, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Utang lunas, Bu? Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah agama yang penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan kebaikan. Semua diatur oleh Islam. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu ada adabnya, tata caranya, doa-doanya, dan proses yang harus dilalui. Begitulah Islam mengajarkan kita. Termasuk dalam hal membentuk satu keluarga.
menyatukan dua orang yang saling mencintai, itu Islam punya konsep yang sangat luar biasa. Dalam Islam konsep pernikahan itu ada dua macam. Yang pertama, menikah tujuannya untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, tujuan menikah adalah untuk membentuk lingkungan yang maslahat. Bagaimana sakinah mawaddah warahmah ini ditanamkan pada kedua belah pihak suami dan istri. Nanti kita bahas insya Allah selanjutnya. Berbeda sekali dengan konsep keluarga yang ada dulu di zaman jahiliyah. Dulu Bu, zaman jahiliyah itu kalau kata Imam Mawardi, ini disebutkan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fil jahiliyah, ya annan nikah fil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Dulu di zaman jahiliyah itu pernikahan ada 4 model, Pak. Ya, tapi jangan diikutin juga, udah nggak boleh. Itu zaman jahiliyah dulu. Pertama ada yang disebut dengan nikah wiladah. Nikah wiladah adalah pernikahan yang sah tanpa ada perzinahan terlebih dahulu. Dan Rasul itu lahir dari pernikahan wiladah. Abdullah dengan Aminah ketemu, nggak zina, nggak apa, saling menjaga diri, akhirnya lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kedua, ada yang nikahnya disebut nikah istibdo. Nikah istibdo ini adalah pernikahan yang dimulai dengan cara bertukar pasangan. Bapak punya istri, istrinya ditukar ke teman bapak. Mau apa enggak? Enggak. Bu, punya suami, tukeran sama tetangga, mau enggak? Makanya enggak boleh dalam Islam, haram istibdo itu. Itu berlaku di zaman jahiliyah. Ya, bahkan istibdo ini bisa terjadi karena pengen memperbaiki keturunan. Ada suami yang dia kagak cakep-cakep bener. Ya, secara gen juga kurang. Dia bilang sama bininya, udah kamu nikah deh sama yang bule tuh. Yang agak cakepan dikit biar memperbaiki keturunan. Itu istibdo juga. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan nikah ar-rohat. Nikah ar-rohat itu perempuan poliandri. Suaminya banyak dan semuanya harus jadi suami. Itu zaman jahiliyah. Dan yang keempat ada nikah ar-royan. Perempuan naruh bendera depan rumahnya, bukan Agustusan, Pak. Tapi dia taruh bendera sebagai tanda lelaki manapun boleh datang menggaulinya. Dan nanti kalau anaknya lahir dia pilih anaknya paling mirip laki-laki yang mana. Kalau yang ditunjuk yang nomor 2 dia kudu nikahin. Itu zaman jahiliyah. Jadi Islam tidak membenarkan praktek pernikahan seperti itu. Konsep Islam hanya al-wiladah. Nikah gak boleh zina dulu, gak boleh tukeran. Tapi harus dengan proses. Ta'aruf, khitbah, menikah. Jadi nikah itu ternyata butuh ilmu Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya butuh duit buat biaya resepsi atau akad nikah, tapi juga butuh ilmu. Banyak kitab-kitab yang bisa kita jadikan rujukan. Ada Dhau'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah, ada Qurratul Uyun, ada Uqudul Lujen, ada kitab-kitab yang lainnya. Itu harus kita pelajari untuk mempersiapkan pernikahan. Makanya dalam Minhajus Sawi dikatakan orang yang mau nikah niatnya kudu 2. Wa yustahabbu, disunahkan ya ayyan wiyal mutazawwiju bin nikah. Yang pertama adalah iqamatas sunnah, mendirikan sunnah, ngikut sunnah Rasul niatnya. Yang kedua ghaddul basar, menjaga pandangan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, cinta enggak sama Ibu? Ibu cinta gak sama bapak? Nikah gak cukup modalnya pakai cinta. Ada 3 hal yang harus dijadikan prinsip dalam rumah tangga. Ini jadi renungan buat saya, buat jamaah dan ibu bapak yang hadir semua. Apa itu? Yang pertama, nikah itu harus dibangun dengan rasa qanaah. Apa Bu? Qanaah. Istri nerima suami apa adanya. Suami ngasih uang belanja sehari cuma 100.000, alhamdulillah. Kalau bisa ditambahin Pak. Ini bulan Muharram. Salah satu keutamaan di bulan Muharram, siapa orang yang menambahkan rizki kepada keluarganya, maka Allah akan luaskan rizkinya juga. Kalau bulan lain biasanya ngasih 100.000, bulan ini sehari 1 juta boleh. Ya, harus qanaah. Itu saling menerima. Jadi
ketika kita akad nikah suami istri, saya terima nikah dan kawinnya, bukan hanya orangnya, cantiknya, tampangnya, tapi bau badannya, model ngilernya kalau tidur, ya, cara ngomongnya, sifatnya, kepribadiannya itu harus diterima dengan rasa qanaah. Ini yang membentuk untuk menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua adalah harus saling menutupi kekurangan. Dalam Al-Quran disebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu pakaian buat pasangan kamu, kita juga perempuan pakaian buat suami kita. Jadi fungsi pakaian apa? Saling menutupi, ya, saling melindungi. Kalau ada kekurangan dilengkapi, kalau sudah lengkap makin dilengkapi lagi. Dan yang ketiga, prinsip untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah dengan komunikasi yang baik. Ibu kalau nggak suka sama suami, sampein. Suami kalau ada yang nggak suka sama istri, sampein. Jangan diem-diem aja. Ya, kelakuan suami nggak suka kita diemin, makin menjadi-jadi. Suami punya istri bawelnya ketulungan, nggak ketulungan Pak. Semua diomongin, sampein, kagak suka kita dan lain sebagainya. Itulah prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan agar keluarga kita Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan juga keluarga yang maslahah. Bagaimana keluarga maslahah? Keluarga maslahah adalah keluarga yang selalu watawassau bil haqqi watawassau bis sabri, saling mengingatkan kepada kebaikan dan juga kesabaran. Insyaallah wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustazah dan pemirsa yang dirahmati Allah, dari apa yang telah disampaikan tadi. Bersyukurlah kita telah dihadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita yang telah mengoreksi kejahiliahan sifat-sifat pada umat-umat terdahulu dan memberikan petunjuk bagaimanakah mencapai rumah tangga yang bahagia, samawa. Bagaimanakah mewujudkan samawa dikala Allah terus menurunkan ujian untuk mengetahui kualitas hubungan dalam rumah tangga kita. Insya Allah Bunda Kotrunada akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.